Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah muslimin muslimat muqimis salah jamaah salat maghrib Masjid Jami' yang mulia, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla dan menyampaikan salat wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim takrim yang mulia kepada semua guru-guru kami yang di dalam ataupun yang berada di luar masjid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Al-Qur'an malam ini kita lihat surah Al-A'raf ayat 178 dan seterusnya. Firman Allah, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun." May yahdillahu, siapa yang oleh Allah memberikan petunjuk, fahuwal muhtadi, maka orang itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil, dan siapa yang oleh Allah menjadikan ia itu sesat, faulaika humul khasirun, maka orang itu adalah orang yang rugi. Jadi ada orang yang mendapat petunjuk karena diberi petunjuk oleh Allah, ada orang yang rugi karena diberikan kesesatan oleh Allah. Karena itulah maka kita mohon pada Allah untuk dapat petunjuk dan mohon kepada Allah untuk tidak dijadikan orang yang sesat. Tafsir, kalau ada yang mungkin di rumah ada tafsir Safwatut Tafasir, dilihat pada surah Al-A'raf 178. Kita ganti-ganti tafsir, kadang-kadang kita bawa Khazin, Sawi, dan sebagainya. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Tafsirnya adalah ay man hadahullahu fahuwas sa'idu al-muwaffiqu. Orang yang oleh Allah memberikan petunjuk, maka orang itu as-sa'idu al-muwaffiqu, menjadi orang itu sebagai orang yang sa'id, bahagia, menjadi orang itu al-muwaffiq, orang yang direstui, yang disetujui, yang disenangi karena mendapat taufik. Orangnya itu muwaffiq namanya. Jadi kita mohon pada Allah menjadi orang yang sa'id, senang, bahagia, taufik, persetujuan Allah. Yang tak buat mendapatkan taufik, buatnya ge ACC, ge setujui, ge senangi oleh Allah. Pad yang tadu mendapatkan taufik, ge senangi di sinan tadu. Ho yang tajak mendapatkan taufik, ge senangi oleh Allah menyekenan tajak. Orangnya itu adalah muwaffiq, mendapat taufik dari Allah. Waman adlahu fahuwal khaibu al khasiru la mahalata. Sementara orang-orang yang sesat karena dia tidak mengikuti jalan Allah, kan sudah ayat yang lalu, tidak mengikuti jalan Rasul, tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin, maka Allah berikan ia sesat. Kalau sudah disesatkan oleh Allah, dia menjadi orang-orang yang khaibu al khasiru, pailit,
orang-orang merugi, orang-orang ego trade, orang-orang mundur, orang-orang yang mendapatkan kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala. La mahalah, tidak ada posisi. Bahasa Aceh, bahasa Aceh, hana genitna wujud kal aidam, ada bagaikan tidak. Kan kita sangat sedih kalau ada kita dianggap tidak ada, tajak langkawan hana initna legok. Lah kapur rumah je munai gede. Kita merasa tersisih. Tapi kalau kita orang menjadi orang-orang sesat, kon hanya urang hana initna tu. Allah pun enggak anggap tanya hana yum, hana genitna baca. Wujud kal idam, ada tapi dianggap tidak ada. Kan nya sesama hamba kan sakit hati tengok. Nah lagi hana. Misalnya ada bagi paket, bagi kenduri, kita duduk 10 orang, mestinya ditaruh 10 piring. Satu piring dikosongkan. Dibilang sama orang, ini satu piring kok belum taruh makanan, kan ada orang. Anggap saya enggak ada orang, maka hanayum deh. Jadi Allah menganggap kita bagaikan tidak ada, artinya tidak diberi nilai, tidak diberi penghargaan. Kalau kita sudah disesatkan oleh Allah, la mahalah, tidak ada posisi apapun. Wal gharadu minal ayati, tujuan daripada ayat ini yang kita baca tadi, bayanu annal hidayah, bahwa petunjuk itu, wal idlala, dan kesesatan itu biyadillah. Petunjuk tak dapatkan jika diberi oleh Allah, sesat pun itu karena diberikan oleh Allah. Maka kita berpegang kepada Allah. Ya Allah, yang bisa membuat kami dapat petunjuk hanya dirimu. Kasihkan kami petunjuk ya Allah, karena jika bukan darimu tidak memperoleh petunjuk apapun. Kita berlindung lagi, ya Allah, jauhkan aku daripada kesesatan, karena jika engkau sudah menyesatkan maka tidak ada orang yang mampu memberi petunjuk. Makanya kita sering dakun bak ceramah, may yahdillahu fala may yahdillahu may yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Sering dah kenyan menunjukkan sebuah pengakuan bahwa petunjuk itu ada di dalam tangan Allah, ada di tangan Allah, tidak ada pada orang lain. Seorang guru tidak mampu memberi petunjuk pada murid walaupun diajarkan ilmu. Nabi saja, nabi, apa kurangnya nabi? Tapi Allah nyatakan, hai Muhammad, tugasmu adalah memberi pengajaran. Kamu tidak mampu memberikan seseorang hidayah, karena hidayah itu adalah dari Allah. Ya Nabi Muhammad, bayangkan. Maka tugas guru itu bukan memberi petunjuk kepada jamaah, kepada murid, enggak, tapi mengajarkan, menyiarkan, menerangkan, mensosialisasikan, menyebarkan, bukan memberi petunjuk. Yang memberi petunjuk adalah hanya Allah. Maka Allah disebut dengan Al-Hadi, Al-Hadi Jalla Jalaluh, karena Allah yang maha memberi petunjuk. Maka Allah katakan pada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Ayat Quran itu. Hai Muhammad, enggak usah kecewa, kamu memang tidak sanggup memberikan petunjuk untuk umatmu. Kamu ajarkan saja, ajarkan Islam, ajarkan iman, ajarkan tauhid. Petunjuk saya yang berikan. Makanya kitanya mendapatkan petunjuk itu karena petunjuk Allah. Salah kalau diistilahkan pakan dono malim dan petunjuk guru, itu sebenarnya kurang tepat kalimat. Kalau dilihat dari mana hidayah itu, saya sudah didapat hidayah dari Allah, itu saja yang didapatkan hidayah dari Allah. Tidak boleh dikatakan saya sudah dapat hidayah dari guru.
Enggak ada. Karena dari Nabi pun tidak dikatakan saya dapat hidayah, tapi kita katakan saya dapat ilmu dari guru, saya dapat pengajaran dari guru, saya mendapat arahan dari guru, saya dapat bimbingan dari guru, saya digembleng oleh guru. Tidak kita katakan saya diberi hidayah oleh guru, ini tidak dikatakan. Maka hanya Allah lah, biyadillahi, hanya di tangan Allah, maksudnya dalam kekuasaan Allah mendapat petunjuk seseorang, dan juga dengan izin Allah mendapat kesesatan bagi seseorang. Ayat berikutnya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ayat ini sering dengar pada khatib. Dan sungguh telah kami sediakan untuk neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan itu akan diisi oleh jin dan manusia. Jadi dalam neraka akan didominasi, kasiram menunjukkan lebih banyak, yaitu dari golongan jin dan golongan manusia. Kalau ditanya orang, apakah jin juga akan masuk neraka? Ya, berdasarkan ayat ini, karena ada jin yang maksiat. Berarti ada juga jin yang masuk surga kalau begitu. Karena manusia dan jin diataf di sini, berarti sebahagian manusia akan masuk surga, kebanyakan masuk neraka. Soalnya penduduk surga dengan neraka akan banyak penduduk neraka. Orang-orang yang hari ini berjalan di atas bumi ini kebanyakan berada di dalam neraka, yang dikarenakan dosanya, bukan lantaran manusianya, tapi lantaran dosanya. Demikian juga dengan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha, diuraikan oleh Allah, 3 kelompok manusia. Siapa yang nanti akan ditempatkan dalam neraka? Yaitu lahum qulubun, orang yang punya hati, la yafqahuna biha, orang itu punya hati tapi tidak memahami. Biha, dengan hati itu dia tidak memfungsikan hati untuk berubudiyah kepada Allah, untuk memahami agama Allah, untuk merasakan ajaran-ajaran Allah. Hati sama, kalau dibelah sama. Kita punya di sini hati, taplah manuk na hati, taplah kameng na hati, taplah burung bangai na hati, taplah burung carang na hati. Tetapi dia tidak memahami dengan hati itu adalah agama Allah. Menyo yang lain dumpu pahami, menyopeng dipahami, itu pahami peng. Agama yang itu pahami, iman yang itu pahami, Islam yang itu pahami, kebenaran yang itu pahami. Kalau yang lain dia pahami, maka orang itu adalah menjadi calon penghuni neraka berdasarkan firman Allah ini. Maka yang paling baik sesuai dengan hadis Nabi adalah orang yang diberikan pemahaman, dan pemahaman yang dimaksudkan adalah pemahaman agama. Sebagaimana hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang oleh Allah menjadikan ia orang yang sangat baik, Allah berikan ia pemahaman agama. Dari mana dia dapatkan pemahaman agama? Dari Allah. Dengan cara apa? Mendekat kepada Allah, belajar ilmu-ilmu agama.
bertanya tentang agama, cinta kepada agama, cinta kepada yang mengajarkan agama, diperoleh pemahaman agama, maka dia menjadi orang yang baik. Jadi untuk mendapatkan pemahaman agama, maka harus dari agama. Kelapa apa ya EU kelapa itu ya EU hana tak ego pokoknya payah cek coba untuk mendapatkan ilmu agama payah ya kan pohon ya na ilmu apa kacau payah ya ilmu ya tak ego bagop. Inilah butuh kepada petunjuk atau arahan-arahan yang sifatnya pengajaran. Jadi pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Orang yang memiliki hati tapi tidak menggunakan untuk agama. Yang kedua, sambungan ayat, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dan orang yang punya mata la yubsiruna biha, tapi tidak melihat dengan mata itu. Apa itu melihat? Bisa bermakna melihat karunia Allah, bisa bermakna menganalisa, bisa bermakna mengambil pelajaran, bisa bermakna mempelajari. Pokoknya mata ini untuk agama juga. Jika kita punya mata tidak memahami agama, maka tidak beda mata kita dengan mata yang ada pada bukan manusia. Terima kasih. Bahkan lebih hayuminya nah. Kalau buat sayembara perlombaan, lomba hebat-hebat mata, lalu dari manusia lebih hebat kucing, karena kucing bisa menangkap tikus di dalam gelap. Karena mata jid bercahaya di dalam gelap. Itanya begitu lelampu nyan kon ta drop tiko hidra udanya. Karena kita tidak punya cahaya mata. Jid dikalan dalam support urang hanji kalan payah leuh ngan sente marodu. So hayu mata dengan mata udanya, hayu mata untung saja kucing tidak bisa ngomong. Sekiranya kucing bisa ngomong, wate tanyo tajak taluh tame sente ipekem teleminya nyempukan emaknya sente ilo sente payah mat igap hana sente je kerja lang seput hayu mata mia. Baru hayu mata kitanya kita melihat agama Allah, menganalisa ciptaan Allah dan mempelajari ilmu Allahnya baru hayu kitanya dengan mata. Karena secara fisik tihana malah kitanya ate katuha ka pakai kacamata ikuleminya igau katuha gitu deh hana kacamata kan hayu mata mi yang nayo ya dari segi bentuk atau dari segi fungsi mata lebih halus mi ya. Walahum yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Dan orang yang akan dimasukkan neraka itu, kata Allah, kebanyakan daripada jin dan manusia adalah ia memiliki telinga pendengaran, la yasma'una biha, tapi dia tidak mendengar dengan telinga itu. Hati hana tak semiki ke agama, mata hana tak analisa agama, gulinyong hana tak dengar masalah agama. Dalam hal ini kita sangat kalah dengan binatang. Maka orang-orang itu adalah orang yang telah disediakan oleh Allah neraka jahanam kepada mereka. Ulaika, orang yang tiga macam ini diupama oleh Allah le macamnya, maka mereka itu kal an'am, seperti binatang ternak. Berarti dia sama lagi binatang ternak. Bet tua-tua tamah bab ujung balhum adal. Kedua lah oleh Allah kata, bahkan lebih rendah kamu daripada binatang ternak. Lebih rendah tanya dengan lumau orang megang leyung itu yang nak sebelah.
Lubeh menghai kuda ngan getanya kuda kencang berlari itanya ipu po ceret-ceret di pada pelung hayo kuda cimlelet ngan kuda ikut le kuda mau lomba kamu dengan saya ikut le kuda keluar menceretmu ikut le kuda lalu tu maka kuda itu kencang berlari sehingga tenaga kuda horsepower iaitu leh bak mesin ya pernah itu leh horsepower tenaga kuda pakai itulah horsepower karena menunjukkan kencangnya berlari. Jadi kuda itu berlari sama juga seperti kijang. Maka itulah motor kijang. Kah hana ya tulis hina yang kengkon. Hana tulis mobil manusia. Hai dah perlu ni, jadi mau lomba apapun dengan binatang, manusia dipastikan kalah. Lomba mata menang minyak. Lomba lari menang kuda, menang kijang. Lomba le bule menang kubiri, menang domba, maka disebut pakaian bulu domba. Hana bule uru je geja. Terus agak urung bule. Yang le bule lagi bule kubiri hana ikut mau lomba banyak bulu, saya menang ikut le kubiri. Lalu ditanya. Mau terbang, kata le dengan burung. Mau berenang talu dengan kot. Jadi ho yang tak lomba talu tu baru hana talu pakai hati untuk fikir agama, pakai gelinyung untuk dengar agama, pakai mata untuk melihat tentang agama, nyan kehinaan baru menang katanya. Kalau tidak maka dia seperti binatang, bahkan lebih remeh, lebih hina daripada binatang. Binatang masih bisa dijual beli, binatang masih kuat, binatang masih bisa dipakai tenaga, sedangkan manusia tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan. Oh raya tetap badan baik gertak terlebih baduk hana tu ho tajo. Oh tega tak boyak mopak dua tu baik kelebih baduk dah lu desit. Jadi ho yang tajak tetap kita sebagai orang yang lemah, yang kalah. Baru tidak kalah gajah yang besar, kita pakai pikiran kita, kita pakai mata kita, kita pakai hati kita. Gajah yang rayanya tadrop itu aja katanya. Harimau yang buas itu bisa dijinakkan ya aja katanya bila memakai indera benar. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah yang tadi tiga macam itu sebagai orang yang ghafilun, orang yang lalai, orang yang rugi, orang yang tidak berguna. Itu ayat Allah. Sekarang kita lihat bagaimana Imam As-Sabuni menafsirkan ayat ini di dalam tafsirnya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan telah kami sediakan bagi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Maksudnya adalah khalaqna li jahannama liyakunu hitaban laha khalqan katsiran kainan minal jinni wal insi. Allah telah menciptakan neraka jahanam agar dimasukkan makhluknya, dimasukkan ciptaan Allah yang kebanyakan itu dari golongan jin dan golongan manusia. Ke yang lain hana disebutkan manuk, hana cerita manuk dalam neraka, walaupun manuknya ya baju pada katanya gede abengeh dia ke mana hai manuk ka berhura kiranya dalam gelan neraka oleh Allah hana hai limau hana kapsuk luwa deh tanyan anak-anak keris ura kiamat dalam neraka hana. Jadi yang nak cerita penghuni neraka adalah jin dan manusia. Wal muradu bihim alladzina haqqat alaihimul malaikatu al azliyatu bisyaqawah. Maka yang dimaksudkan dengan mereka adalah orang-orang yang akan ditindak oleh malaikat, ya, akan ditindak boleh ulang haqqat alaihil kalimatu al azliyatu bisyaqawah, yaitu orang-orang yang dipastikan mereka itu adalah orang-orang azliyah, hina,
remeh, mukreh-kreh, mufeh-feh, bisyaqawah, dengan kecelakaannya, syaqawah. Yang kedua, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tidak memahami dengan hati itu. Maksudnya lahum qulubun, mereka diciptakan oleh Allah juga ada hati, la yafhamuna biha, tapi tidak memahami dengan hati itu kebenaran. Tidak hanya itu betul dengan salah, tapi menyopeng 5 ribu dengan 10 ribu lang support itu pun beda. Bantah pada jauh peng yang kacau je peng kah 100 ribu yang support aja. Panen 10 ribu nya ke 5 ribu kacau pada mai tapi dia orang rasa. Karena peng, tapi kebenaran dan kebaikan dan kesesatan dia tidak bisa memahami. Maka hatinya itu tidak bisa memahami kebenaran yang dimaksudkan, walaupun yang lain untuk memahami. Yang selanjutnya, walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka itu punya mata, la yubsiruna biha, yang tidak melihat dengan mata itu. Maksudnya adalah la yubsiruna biha dalaila qudratillahi basran i'tibar, yaitu dia tidak mampu, tidak mau dan tidak bisa untuk melihat bukti-bukti, tanda-tanda kebesaran Allah, tidak bisa merasakan kudrah Allah Subhanahu wa taala dengan matanya itu. Haidumno gebi nikmat Allah kan je tak wiunun takalan kelikut bantaja ulau nyan nangkut Allah gele cipta la cipta angkut la mengkutnya dah cot yang dah tagun dah pajah hubung padai punya sempat hana cipta sepu trai. Maka kita merasakan itu dengan penglihatan kita, dengan melihat semua ciptaan Allah itu, kita merasakan itu kuasa Allah. Menjadi i'tibar, menjadi pelajaran semua yang kita lihat itu. Selanjutnya, walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka punya pendengaran, telinga yang tidak mendengar dengan telinga itu. Ay la yasma'una biha al ayat wal mawa'idhi, yaitu dia tidak mendengarkan dengan telinga itu ayat, artinya agama, ayat artinya bukti, ayat artinya perintah, wal mawa'idha nasihat, bisa bermakna juga Quran. Gelinyung yang gepegah dalam Al-Quran sapu hana ta dengar, gelinyung yang genasihat kitanya sapu hana iluk, gelinyung yang gepegah li Allah dalam agama sapu hana itamong. Itu maknanya tidak mendengar. Walaupun gelinyung agaknya saya jawab dokter telinga honja dengku jawab praktek pu hati putar merilah herone ha putih telinga gepegah yang baru dengar telinga, yang lain lumpuh dia dengar, gurunya dia dengar, geri je dia dengar, yang handa dengar ke firman Allah, ganggapnya juga orang handa dengar sepu tuli peluit kloprip saja. Ada orang terjemah ya, bit kah tuli peluit kloprip kan, makna ubiraya suprip handa dengar, lain kah ada dengar. Ya, jadi maksudnya telinganya berfungsi, watai tester. Oh, telinga bapak masih bagus. Teman yang ke dengar ke mah yang mutin sagak. Tapi dia dengar lain yang culak headset kan. 7 jam hana puak hana gelak-gelak ke dengar. Ule manggo. Yang baik dapat 2 Yasin, laju dengar. Dua bagai kopi handset main apa culaknya lom padu mu apa namput ka kapan siun nam le thong ka likut nyan buat na kapan siun anda cau Quran dah buat putar sampai pu kan undang yang bagai kopi mantang culaknya orang liung. Jadi kadang-kadang
meligekan kita lihat. Nah, karena itulah maka Allah mengatakan dalam firman-Nya ini, walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Sima'un tadabburu wa ta'awudu, ya, yaitu mendengar yang bisa dia tadabbur, merenungkan, menghayati, wa ta'awud, bisa mengambil nasihat atau pelajaran. Walaisal muradu, yang dimaksud dengan naglinyung hana dengar, ditafsirkan bahwa bukanlah maksudnya itu nafiyus sam'i, kan berarti kalau orangnya hai sabkah lau nak dengar dumpu dia dengar su radio dia su TV dia dumpu nyan kenyan yang kena pegah, tapi mendengar kebenaran yang benar. Wal basar bil kulliyah, menansid yang gekeun hana mata, apakah lu hana mata kok deh terang mirah uturi hijau uturi kenyan yang kena pegah keput mana uturi mirah masjid hana uturi. Nah, jadi mengenal kebenaran. Wa innamal muradu, tetapi yang dimaksudkan di sini dalam tafsir ayat ini, nafiyuha amma yamfa'uha fiddin, yaitu dia tidak berfungsi dalam masalah agama. Ini yang lain nah nak kira lagi kita tiga nah. Lu dengar orang tiga tanya tiga hidro ko yang bau hidro ko berubah yang bedah subuh lemah kira keputih mati gata lain yang kira lemah kan ilung gaki ku cukup tiga bagus nya gunung kan tiga lung mata aja yang kujak yang ku masjid lemah kan lemah ya kira ilung pergaulan ku cukup luah bagus mandu kuturi kolega-kolega ya hana kuturi yang kedung kuimu hana pergaulan kan masa orang lain habis naturi yang kuimu sampai ngelasah hana naturi berarti hana jauh lasah ubud yang pergaulan baru kena orang lain pergaulan ngandung kuimu maturi ngau ulama maturi kan ngangure maturi Quran maturi hadis maturi kitab maturi nya luah pergaulan nya je tekun apa gok saya luas sekali pergaulan wina kitab mandulung turi kamu pujud jangan luas pergaulan nyo abeh je taturi masai lai hana turi, maka itu dianggap tidak ada pergaulan ya. Selanjutnya ulaika kal an'am, mereka itu yang disebutkan di atas dalam ayat seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat dari binatang-binatang itu. Ai hum kal hayawanat, mereka seperti hewan-hewan fi adamil fiqhi, dalam hal tidak paham agama. Lu mau hanai pahami agama, gak nyampe hanai pahami agama, lebih aja lu mau hanai pahami agama lu mau wajarlah karena lu mau. Sementara dia manusia, rugi manusia itu. Tinggal hipkaru dulu lu mau. Walaupun lu hanai aku pahami agama, lu hanai tamu neraka itu lu mau. Kapu haru gau urang, hanai kapu yang mah kita oleh Allah. Jadi disitulah lebih hebatnya binatang sesuai dengan ayat ini. Itanya menyatakan ke urang binatangnya tekuk berarti kau mereka ke gelung binatang payah tak jawab hai mang gelung keun tapi ke Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 170 pada mana 178 hang petih kat baca kira ke. Jadi Allah Taala keun binatang ke tanya Tuhan beraya apa ayat nya mana hanya bengeh le menyai keun legop hana tak ibadat ikun binatang sebenarnya si hanya bengeh karena bakal Allah keunnya cuma tak ulang lagi tanya habis keun binatang ana keulung Allah keun apa teh baca kira ke nya mungkin harus lagi nyan ya. Kemudian fi adamil fiqhi ya, dalam hal tidak memahami agama, berarti hana beda tanyangan hewan. Bahkan dalam filosofi ya, dalam filsafat
manusia ini sebenarnya juga adalah prinsipnya binatang juga. Maka dalam ilmu mantik yang disebutkan al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu prinsipnya adalah hewan yang berbicara. Tanyanya kategori hewan sebenarnya. Cuma gubi akal, gubi pikiran ya Allah Ta'ala. Menyohana tak pakai akal pikiran, tanya ya sama seperti hewan sih lagi ayatnya. Maka dalam mantik disebutkan al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang berakal, hewan yang berbicara. Kalau manusia tidak berakal, maka menjadi al-insanu hayawanun. Manusia sama saja dengan binatang. Sama-sama pun peran. Manusia pun binatang pun binatang pajo. Tanya pajo sih. Binatang itu dia kan jawab sih. Jadi dalam hanya kan sama sih. Pan beda tanya. Itunya nak jauh masjid. Dia nak sembahyang Jumaat. Dia nak berjamaah. Dia nak yakbu. Yang kenan harus beda katanya. Maka akan kadang-kadang urang tengah maghrib ipak lelumo, ipikir sama-sama ngon pun salah sama. Ilumo maghrib jalan wewe di urangnya pi mau jalan wewe di keun juga kan sama di kah lupa beda tak. Jadi dia dah salah lumo karena ngon yang enggaknya. Uboi kah kena. Ilung tengah maghrib pada lampu soh memang wajar ilung lumo. Ya kah mentang dalam lampu soh. Ikul lelumo rupa kah tu tak baik kah lagi ilung mana kira-kira. Baik. Ada dua. Hana pertanyaan 2 menit tuju. Wal istima balhum aswa'u halan, bahkan lebih runyam lagi, lebih buruk lagi keadaan yang ada pada manusia ketika dia tidak menggunakan yang hayabuna tersebut. Minal hayawan, masih mending, masih bagus manusia. Fa innaha tadruku munafi'uha, karena manusia hewan itu masih ada manfaat. Urama menggang tatagun rendang lembu hana urat tagun nyampun tagun rendang urang hana semayang hana tagun be hanya jauh pian. Jadi mereka masih mending binatang itu. Wa mudarruha wa haulai la yamizuna bainal munafi' wal mudar walihada yuqaddimuna ala annar. Bahkan manusia lebih menjengkelkan daripada binatang. Tak puduk silap di rumah, tatamong dalam taih malam, wate tak bedah tengah bengah, hana tak dengar tulis bak koran buat musibah kaya rapakon silap icu le rumah hana. Maka hana jengkel di rumahnya, lebih jengkel di urang. Ibu-ibu kan gadah bungong tu. Selama ini saya lihat di media. Ledah icu bungong. Hana jengkel tu ke lumah. Lumah ke pagar kan. Getup pintorat. Aman ke kera ke. Hai tamang le lumah. Walaupun lumahnya kayu guna bungong kan. Hai ya gok pagar. Gok putranya lumah kuna coknya. Hana kau le pagar. Jadi orang kata pagar. Tapi di urang iye pagar. Yang mana kira-kira lebih menjengkelkan manusia. Hana lom nata dengar bak masjid bahwa urang ilung getarugo ko jak masjid pakan icu Honda kuli kameng maro. Hana yang naik si icu le urang saja. Maka manusia malah lebih menjadi persoalan dalam hidupnya, membuat orang lain jengkel. Yang lagi ditulis dalam tafsirnya. Maka manusia itu menjengkelkan orang lain, bahkan binatang tidak menjengkelkan orang lain. Binatang cukup kita pagar, ndak panjat dia. Nan kat 22 KBWT. Insyaallah kita lanjut lomba malam Kamis akan datang lanjutan daripada ayat ini sampai beberapa ayat ke depannya. Demikian tunggu-tunggu, mohon maaf banyak kekurangan dalam penyampaian luntuan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.